Hai bosku, kita bertemu lagi hari ini tentunya di channel kesayangan kita Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Dan hari ini kita akan membuka kembali lembaran tentang bagaimana cara mixing dengan menggunakan mixer Soundcraft efek 12 ini. Tentunya kita melanjutkan belajar yang kemarin tentang mixing dangdut. Bagaimana kelanjutannya? Oke, kita coba ya. Saya kebetulan di sini punya file multitrack yang saya download dari YouTube-nya Cak Acik ya, atau YouTube-nya Acik Story. Di situ ada file multitrack yang sudah saya download dan ada passwordnya juga ya. Jadi kalau teman-teman kalau mau download multitrack ini, silakan teman-teman ke YouTube-nya Acik Story. Nanti saya kasih link di deskripsi supaya bisa ikut mendownload dan ada passwordnya ya tentunya. Jadi saya nggak bisa sharing videonya sharing file multitracknya karena itu punya Cak Acik dan yang jelas copyrightnya punya beliau ya. Jadi saya hanya mengambil saja dan saya mohon izin pada Cak Acik, mudah-mudahan diizinkan ya, karena saya menyertakan link pada deskripsi juga dan saya juga menyertakan tulisan di bagian bawah video ini bahwa lagunya saya ambil dari YouTube-nya Acik Story. Oke teman-teman, dan hari ini kita akan belajar. Kalau kemarin kita sudah mencoba untuk mencari tune-nya tak ya, tune-nya taknya itu ada di mana, dan hari ini tetap kita masih belajar juga dengan kriteria jenis yang sama. Cuman saya mohon maaf karena hari ini saya belum mampu untuk beli alat yang untuk membuat rekamannya itu menjadi multitrack ya. Jadi saya hanya menggunakan duet channel ini. Nanti setelah kita setting umpamanya kita udah setting suara dutnya ini ketemunya ada di mana gitu ya. Setelah kita setting kemudian kita flatkan dulu, kemudian baru kita setting yang lain. Karena saya menggunakannya satu track ini. Jadi ini stereo, jadi dua ini, intinya ini dua ini suaranya satu gitu ya. Jadi saya mohon maaf sebelumnya kalau seandainya ini kurang memuaskan, tapi suatu ketika nanti saya punya alatnya yang untuk multitrack, jadi nanti per channelnya ini bisa keluar satu-satu ya. Artinya misalkan di sini untuk tak, di sini untuk dut, di sini untuk keyboard, di sini untuk gitar, di sini untuk seruling, di sini untuk tamborin dan lain-lain, itu nanti bisa jadi tracknya itu terpisah satu-satu. Tapi karena hari ini saya belum bisa untuk memenuhi yang multitrack itu, jadi sementara kita gunakan yang multitrack, tapi kita coba edit satu-satu ya, setelah edit satu-satu baru nanti kita fullkan, kita play semuanya sampai musik instrumennya itu berbunyi sempurna semua. Oke ya. Dan hari ini kita akan coba yang dutnya dulu ya. Kita akan coba cari tune-nya dut itu ada di mana. Oke, kita masuk pada tune-nya dut nih. Oke, pada posisi flatnya segini. Ya, dutnya sudah selesai ya, kira-kira segini nih. Settingnya ada di sini kira-kira. Ini tidak baku ya, artinya begini. Kalau seandainya ini dirasa masih kurang cocok, mungkin teman-teman masih belum srek dengan settingan yang saya berikan gambarannya di sini, ya silakan ditambahkan lagi, dirubah lagi juga tidak masalah ya. Ini hanya sekedar contoh saja, Oke, dan ini sudah selesai ya, dutnya sudah selesai. Lalu kita flatkan lagi dulu saja. Oke ya, karena ini satu track ya, saya nggak
belum punya untuk yang multi track, ada alatnya sendiri ya. Oke, yang ini satu track dan dutnya sudah selesai. Lalu kita ke tak ya, larinya ke tak nih, mana tak nih. Oke, dan ini taknya seperti ini nih kira-kira nih. Oke, cukup ya. Ini taknya ada di sini nih. Kira-kira settingannya begini taknya. Ya, taknya segini sudah kelihatan sekali ya, begitu jernih. Tak tung tang tang tangnya ya kelihatan semua ya. Jadi inti dari kita mixing itu sebenarnya bukan untuk menonjolkan, tapi membuat sebuah clarity dari alat instrumennya itu ya. Jadi supaya terlihat detailnya itu, supaya terdengar gitu, terdengar detailnya. Jadi bukan asal keras, tapi harus detailnya itu harus kerasa. Jadi begitu nanti suaranya itu keluar, itu detailnya terasa, taknya seperti apa, dutnya seperti apa, kemudian bassnya seperti apa, dan keyboardnya seperti apa, itu akan terasa semua. Oke, dan pada perjalanan kita mau mixing, nantinya juga tidak mutlak semuanya itu ada pada 0 dB ya, karena tergantung kebutuhan juga. Nanti bisa jadi yang unsur keyboardnya bisa diturunin dikit, atau mungkin dutnya dinaikin dikit ya, jadi dinaik dari 0 dB ini tidak masalah. Pokoknya intinya seperti itu ya. Jadi kalau seandainya kita nge-mix itu enggak wajib untuk semuanya itu rata di 0 dB semuanya, itu enggak. Karena apa? Masing-masing juga punya kebutuhan. Kalau seandainya 0 dB semua nanti suaranya kacau ya. Kacau, jadi nanti dutnya dut dengan keyboard suaranya kencangnya bareng sama ya. Nanti jadi enggak bisa dibedain dan didengarkan jadi susah gitu ya. Enggak ketemu clarity-nya gitu ya. Karena nantinya keyboard piano itu juga harus ada di belakang, artinya hanya sebagai pengiring saja, tapi ya wajib terdengar gitu ya. Jadi seperti itu caranya ya. Kemudian tadi taknya sudah, sekarang kita akan bergeser menuju ke yang apa ini? Tak dut sudah ya tadi ya, tak dut sudah. Kemudian kita masuk ke bass nih. Oke, kita masuk ke bass ya. Ini kita flatten dulu ya, kita ratain dulu. Ya manual lah, diratain dulu. Kalau seandainya saya punya yang multi track, mungkin kita nggak usah diratain dulu, nggak usah di flatin dulu, kita langsung hajar saja ke channel berikutnya ya. Oke, bassnya di sini ya bosku. Settingan bassnya di sini nih. Ya, settingan bassnya ada di sini ya. Sekali lagi kita mencari clarity ya, clarity. Artinya supaya satu perkusinya itu bisa terdengar sempurna ya, sempurna seperti alat musik yang sesungguhnya gitu. Oke, ini apa ya tadi? Bassnya sudah ya, bass sudah, kemudian kita coba gitar ya. Coba ke gitar nih. Ya, kita flatin dulu. Tuh, capek ya kita ngeflatin terus. Ya, tapi nggak masalah lah, wong ini cuman uji coba saja ya. Sekedar pembelajaran saja.
Oke, gitarnya sudah ketemu segini ya, kira-kira segini gitarnya. Kemudian kita cari lagi ke keyboard ya, keyboard sekarang nih. Keyboardnya ada di mana? Kita coba cari dulu keyboardnya. Kemudian, tuh ada pesawat nih. Kacau nih ruangannya nggak kedap ya. Oke ya, kita masuk sekarang ke pianonya nih. Kita udah flatin ya, nih. Masuk ke pianonya. Ya cukup ya, segini pianonya ya. Oke, intinya jangan sampai kita menjadikan alatnya ini suaranya itu menjadi rusak ya, suaranya menjadi pecah gitu. Karena terlalu over, katakan misalkan ini sebenarnya tidak perlu dimasukin low, kemudian kita masukin low terlalu banyak gitu ya. Jadi nanti akhirnya juga pecah suaranya. Oke, ini sudah selesai ya, yang piano. Kemudian seruling nih, serulingnya ada di mana nih? Coba ya, kita flatin lagi. Kita flatin lagi, kita cari seruling nih. Kita tebelin dikit. Oke, ulang lagi. Karena serulingnya ini gunanya hanya sebentar-sebentar aja ya, jadi. Pokoknya sampai clarity ya, sampai tiupan nafasnya bisa terdengar nih, kayaknya asik banget nih. Oke, cukup ya, serulingnya cukup. Kemudian apalagi nih, yang belum tamborin ini, nih. Jadi tamborinnya gampang ya. Tadi seruling juga gampang-gampang susah sih, pokoknya seruling itu agak ditebelin dikit, terus juga clarity-nya biar dapat, mid-nya dinaikin juga dikit, terus high-nya naik juga dikit. Sekarang kita ke tamborin. Tamborin sih gampang ya, butuhnya cuman high aja nih. Ininya tetap flat aja segini nggak masalah. Terus suara keretanya masuk. Oke ya bosku, jadi begitu. Kira-kira tamborin settingannya segini nih kira-kira nih. Nah kemudian kita mencoba menarik kesimpulan dari semua yang sudah kita lakukan. Ternyata potensionya ini merujuk pada posisi yang hampir seperti ini ya, Jadi di antara flat, kemudian mid-nya naik sedikit ya, kemudian high-nya juga naik sedikit, terus kemungkinan nanti kita akan tambah low-nya naik juga sedikit. Nah sekarang kita akan putar keseluruhan dari instrumen musiknya, hasilnya seperti apa ya. Tapi sekali lagi saya mohon maaf karena ini menggunakan satu track. Nanti suatu ketika saya memiliki alatnya untuk bisa satu. Jadi karena ini filenya berupa file mateng ya bos, file jadi, artinya saya dapat file ini itu sudah file yang seperti ini, file mateng seperti ini. Jadi dari cak aciknya gitu ya. Jadi saya nggak bisa katakan tadi diedit satu-satu
ya sebenarnya bisa juga kalau ada alatnya ya. Alatnya yang multi track itu bisa satu-satu mungkin lebih enak. Tapi karena ini saya masih menggunakan cuma 2 jalur atau cuma 2 track ini ya. Jadi nanti outputnya juga kita akan gunakan di sini lagi. Tapi yang jelas maksud saya memberikan pemaparan ini adalah untuk memberikan panduan saja kepada teman-teman, barangkali nanti butuh settingan dangdut itu kira-kira ya seperti itu pada posisi-posisi jarum penunjuk dari potensio-potensionya ini tadi sudah saya jabarkan. Tapi itu juga tidak baku, artinya tergantung selera teman-teman lagi ya, kembali sama selera teman-teman. Kalau ternyata masih dirasa kurang nonjol apa yang sudah saya ajarkan, apa yang sudah saya sharingkan, monggo silakan dioprek lagi, tidak masalah ya. Tidak masalah sesuai dengan selera dari teman-teman. Oke bos, sekarang kita putar keseluruhan dari lagunya ya. Putar keseluruhan dari instrumennya seperti apa. Dan kita mix lagi di sini ya. Kita mix lagi di sini, hanya menyesuaikan saja. Dan yang jelas tadi setelah kita mix satu persatu, misalkan tak, dut, kemudian gitar, seruling, keyboard dan lain-lain, itu juga tidak murni kita harus memposisikan fader ini pada 0 dB semua, itu enggak, tergantung kebutuhan. Misalkan keyboardnya harus lebih kecil dari dutnya ya, dikecilin dikit, diturunin fadernya gitu. Jadi misalkan kita standarnya itu ada di 0 dB ya, lalu dutnya itu di 0 dB, taknya di 0 dB, lah kemudian keyboard, piano dan lain-lain misalkan harus berada di bawahnya, ya harus berada di bawahnya karena mereka hanya pelengkap saja gitu ya, pelengkap tapi harus bunyi juga gitu. Jadi seperti itu. Jadi nggak mutlak semuanya itu harus feedernya rata semua di 0 dB semua kayak gini, nggak harus seperti itu. Nanti masing-masing ada variannya. Misalkan pada seruling dia naik sama, kemudian pada keyboard kita turunin dikit, atau mungkin pada pianonya juga sama kita turunin dikit, pada bassnya mungkin sama di sini. Jadi nanti bervariasi gitu ya. Tidak satu jalur sama semuanya, itu enggak. Oke bos, sekarang kita coba play keseluruhan dari instrumen musik yang sudah tadi kita setting satu-satu ya. Oke bosku, begitu saja ya kira-kira untuk cara mixing dangdut pada kesempatan hari ini yang bisa saya sharingkan. Intinya saya tidak mengajari ya, tapi kita belajar bareng-bareng. Dan saya juga memberikan kesempatan seluas-luasnya buat teman-teman untuk mengeksplor, artinya memberi tambahan dan mengurangi tanpa saya harus mendoktrin harus seperti ini, itu tidak ya. Semuanya kembali pada selera masing-masing, selera dari operator sound system itu sendiri. Oke ya bos, mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ilmunya bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa di komen, terus juga di like, terus juga di subscribe. Dan barangkali teman-teman yang lain butuh informasi yang seperti ini, cara setting buat pemula, ya silakan videonya di share ke teman-teman yang lain. Oke ya bos, begitu saja, sampai bertemu di kreativitas kita berikutnya, tentunya di Alicia Production, channel hiburan dan ilmu.